Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulihan dengan NIM E1EN019310. Nah, hari ini saya akan menjelaskan hasil review jurnal yang telah saya lakukan. Nah, di mana review jurnal ini akan digunakan untuk menilai untuk mendapatkan nilai UTS mata kuliah Ilmu Kealamian Dasar, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Aisyah Nikmah Rahmatih, MPD. Karena di sini jurnal yang harus kita review temanya adalah sumber daya alam atau konflik dalam pengolahan sumber daya alam yang ada di NTB, maka saya mengambil tema jurnalnya tentang skema hutan kemasyarakatan atau HKM kolaboratif sebagai solusi penyelesaian konflik pengelolaan sumber daya alam di hutan sesaut Lombok Barat. Nah, di sini setelah saya melakukan review jurnal, adapun permasalahan atau titik konflik yang dapat saya tangkap adalah pencabutan akses terhadap sumber daya hutan sebagai sumber konflik pengelolaan hutan sesaut. Pemberian akses dan hak pengelolaan atas lahan dan sumber daya alam hutan sesaut melalui penanaman kopi, tumpang sari, tanaman semusim, dan kemudian uji coba HKM oleh pemerintah menghasilkan keberlanjutan livelihood atau mata pencaharian masyarakat lokal dan juga kelestarian hutan sesaut. Kondisi ini merupakan masa-masa indah, damai, dan cerah. Pemerintah dan masyarakat lokal bisa saling berdampingan, mengelola, dan mengambil manfaat dari hutan sesaut. Nah, namun masa-masa ini mendadak berubah menjadi masa-masa yang kelam dan penuh konflik setelah pemerintah NTB mengirim surat rekomendasi. Nah, di mana surat rekomendasinya itu nomor 660-305-Bapedalda-1998 kepada Menteri Kehutanan agar ditetapkan sebagai Tahura. Rekomendasi disetujui oleh Kementerian Kehutanan yang waktu itu masih bernama Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 318/KPTS 2/1999. Nah, menurut Undang-Undang nomor 5/1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan PP nomor 68/1998. Tahura didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi. Dari definisi ini, Tahura berfungsi sebagai kawasan konservasi yang hanya bertujuan untuk penelitian, pendidikan, koleksi tumbuhan dan satwa, pariwisata, budaya, dan pelestarian. Pengelolaan Tahura hanya bisa dilakukan atau dimanfaatkan oleh pemerintah atau diserahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini adalah pengusaha atau investor. Akibatnya, masyarakat lokal tidak mendapat peluang, bahkan kehilangan akses terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan sesaut yang menjadi kawasan Tahura.
Baik, akses dan hak pengelolaan sumber daya alam di hutan sesawat yang dimiliki masyarakat lokal sejak tahun 1957, bahkan sejak zaman penjajahan Belanda mendadak dicabut. Berbagai perjanjian antara masyarakat lokal dengan pemerintah, termasuk yang terakhir yaitu dalam mekanisme uji coba HKM, menjadi terancam. Adapun solusi atau hal yang dilakukan pemerintah adalah adapun sebagai konsekuensi pemerintah Provinsi NTB, dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi sebagai pengelola Tahura harus melakukan sterilisasi kawasan hutan sesawat dengan mengeksklusi masyarakat lokal dari kegiatan penanaman kopi, tumpang sari, dan kegiatan apapun di luar fungsi Tahura. Baik, di sini adapun pendapat atau saran saya setelah melakukan review jurnal ini adalah, dari hasil review yang saya lakukan, menurut saya hutan sesawat ini memang seharusnya masyarakat lokal yang memiliki hak untuk menjaga dan mengelola, dibantu dengan pemerintah Lombok Barat. Sebagaimana sejak tahun 1957, bahkan sejak zaman penjajahan Belanda, hutan sesawat sudah dikelola oleh masyarakat lokal, sehingga pemerintah Provinsi NTB tidak bisa semena-mena mengalihkan sesawat sebagai Tahura. Seperti yang kita tahu juga, hutan sesawat adalah sumber mata pencaharian masyarakat lokal, karena sebagian hutan sesawat digunakan untuk menanam kopi dan tumpang sari dan tanaman semusim. Walaupun demikian, masyarakat lokal juga menanam pohon jati agar dapat menjaga ekosistem dan kelestarian hutan. Jika masyarakat lokal melakukan perusakan hutan sesawat dengan melakukan penebangan liar atau merusak hutan, maka pemerintah Provinsi NTB memiliki hak untuk melindungi hutan sesawat. Tetapi masyarakat lokal tidak melakukan hal seperti itu. Sebaliknya, masyarakat lokal menjaga dan melestarikan hutan sesawat. Baik, mungkin hanya ini penjelasan untuk review jurnal yang telah saya lakukan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.